Wanita ini berhasil bertahan hidup dari virus zombie yang semakin menyebar ke seluruh dunia. Tentu saja film kali ini sangat menegangkan karena ada fase di mana wanita ini harus bertahan hidup dengan peralatan apa adanya saja. Buat kalian yang belum tahu, film ini pun berjudul Here Alone, menceritakan tentang seorang wanita yang berhasil bertahan hidup sendirian di tengah hutan saat wabah virus zombie menyebar ke seluruh dunia. Bahkan setiap hari wanita ini berusaha bertahan hidup dengan peralatan seadanya. Apalagi di sana tidak ada seorang pun yang menemani dirinya. Hingga suatu saat ia bertemu dengan orang yang menemani dirinya. Siapakah orang itu? Apakah hantu? Lanjut. Ani ini adalah sosok kewes yang glowing karena ia tidak lupa dengan mandi. Ia juga mencari informasi melalui radio. Karena Ani ini tinggal sendirian di hutan, ia pun selalu berburu untuk dijadikan sarapan siang dan malam. Dahulu sebelum wabah virus zombie menyebar, ia pun memiliki seorang suami serta seorang anak yang masih bayi. Lalu ketika wabah virus mulai menyerang ke kota mereka, Ani dan suaminya memutuskan untuk pergi meninggalkan kota menuju ke sebuah hutan terpencil yang jauh dari pemukiman para warga. Selama berada di hutan, sang suami yang memiliki keahlian dalam berburu, ia pun mencoba mengajarkan semua pengetahuan yang ia miliki pada Ani. Karena bertahan hidup di tengah hutan tanpa persediaan makanan dan minuman bukanlah hal yang mudah. Awalnya Ani sempat berpikir bahwa ia tidak perlu mempelajari semuanya karena ia memiliki AA yang akan membuat ia bertahan di sana. Akan tetapi meskipun begitu, sang suami memaksa Ani untuk harus mempelajarinya. Tentu saja apa yang dikatakan oleh Jason suaminya Ani bukanlah sia-sia. Karena tidak lama kemudian, Jason pun ganti alam. Semenjak Jason meninggal, Ani kini mampu bertahan hidup di hutan sendirian dengan mengandalkan semua pengalaman yang diajarkan oleh suaminya sebelumnya. Pada suatu hari, saat Ani mulai kehabisan bahan makanan dan ia tak bisa mendapatkan hewan buruan sama sekali, ia pun mempunyai sebuah ide buruk dengan mencoba melemuri semua tubuhnya dengan menggunakan lumpur agar para zombie itu tidak bisa mencium baunya. Lalu dengan hati-hati, ia pun mulai berkeliling di sekitaran sana hingga ia berhasil menemukan sebuah rumah. Sebelum masuk ke dalam, Ani memasang sebuah umpan yang sudah dilumuri dengan darah miliknya dengan tujuan untuk memancing para zombie yang ada di dalam. Lalu setelah para zombie terpancing dengan umpannya, Ani pun langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil seluruh persediaan seperti amunisi serta persediaan makanan lainnya. Setelah berhasil mengambilnya, Ani perlahan-lahan mencoba untuk pergi dari sana. Sial sekali, para zombie itu mengetahui keberadaannya. Ani pun menjadi terburu-buru hingga ia tak sengaja melukai dirinya sendiri. Ani pun harus secepatnya mengobati dirinya supaya tidak terlalu parah. Keesokan harinya, seperti biasa, Ani hendak mencari persediaan lagi. Tiba-tiba, ia melihat ada dua orang yang sedang melintas di sekitaran sana. Ani melihat mereka sedang terluka, sehingga Ani pun mencoba membantunya. Setelah ia memastikan bahwa pria itu tidak tergigit oleh zombie, Ani lalu mencoba menanyakan tentang identitas mereka. Sosok wanita bernama Olivia. Olivia kemudian menceritakan bahwa ia dan sosok pria bernama Chris yang tak lain merupakan calon ayah dirinya. Mereka pun berasal dari sebuah desa yang berada di selatan. Dahulu Chris dan ibu Olivia berencana untuk menikah, tapi sayangnya rencana mereka gagal karena wabah zombie telah menyebar ke desa mereka, sehingga membuat ibu Olivia terinfeksi dan berubah menjadi zombie.
Awalnya Olivia mengatakan bahwa ia dan Chris akan segera pergi jika Chris sudah sembuh dari lukanya. Annie yang kasihan memperbolehkan mereka untuk tinggal lebih lama lagi. Sehingga Olivia pun mencoba untuk membantu Annie dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Melihat hal itu, Annie berusaha mengajarkan sedikit pengalaman yang diketahui tentang bagaimana cara agar mereka bisa bersembunyi dari serangan zombie. Mulai dari cara menyamar bau mereka hingga cara berburu makanan dengan cara tradisional. Di sana Olivia mengatakan bahwa ia dan Chris berencana untuk pergi ke utara karena mereka sempat mendengar kabar tentang para tentara yang berhasil membangun tempat perlindungan. Namun saat Annie mencoba membantu mencari informasi melalui radio, sayangnya mereka tak bisa mendapatkan informasi apa-apa. Apalagi mereka berencana mencari informasi tentang wilayah yang ada di utara. Tidak lama kemudian, ketika mereka kembali ternyata Chris sudah sadar diri dari pingsan. Chris pun memuji kehebatan Annie karena ia mampu bertahan hidup dari wabah zombie sendirian. Annie pun bertahan hidup sejauh ini hanya dengan perlengkapan seadanya saja. Chris pun merasa tidak enakan jika berlama-lama di sini, sehingga ia pun berencana untuk pergi. Ia berterima kasih pada kebaikan Annie karena tanpa bantuannya, mereka berdua pasti sudah diserang oleh para zombie yang berkeliaran di sekitaran sana. Singkat cerita, Annie mengira bahwa Chris dan Olivia sudah pergi dari sana. Namun sepertinya mereka berdua sedang kesulitan karena di luar sana sedang turun hujan. Sehingga Annie menyuruh mereka untuk masuk ke dalam mobil terlebih dahulu. Selama berada di dalam mobil, Chris pun heran dengan Annie yang bisa bertahan hidup sendirian di hutan. Annie pun menceritakan tentang ia dan suaminya yang mencoba kabur dari kota saat wabah zombie mulai menyebar. Annie mengatakan bahwa suaminya dulu sering berburu di hutan ini, sehingga ketika wabah zombie mulai menyebar ke kota, Jason langsung membawa Annie beserta anaknya menuju ke hutan karena ia tahu bahwa hutan ini merupakan tempat yang cukup aman. Sambil menunggu hujannya reda, mereka pun berbincang-bincang tentang masa lalu mereka. Setelah itu Chris mulai menceritakan bagaimana ia bisa kehilangan kekasihnya yang tak lain adalah ibunya Olivia. Dahulu ketika wabah zombie mulai menyebar, ia dan ibu Olivia yang bernama Suzy awalnya berhasil melakukan karantina mandiri di rumah mereka. Namun sial sekali, saat mereka mendengar informasi bahwa pemerintah telah berhasil menemukan vaksinnya, mereka pun pergi ke tempat di mana para pemerintah itu berada. Tetapi sesampainya di sana, ternyata orang-orang itu tidak sedang membuat vaksin, melainkan mereka hanya duduk santuy tanpa melakukan apapun. Mereka juga sambil melindungi dirinya sendiri dari wabah zombie. Setelah itu kemudian Suzy pun mulai terinfeksi wabah zombie yang menyebar melalui gigitan kutu. Dan karena Chris tak kuat melihatnya, ia terpaksa membunuh Suzy dengan tangannya sendiri. Lalu Chris dan Olivia memutuskan untuk pergi ke utara. Maka di sanalah mereka bertemu dengan Annie. Hari itu Annie menyuruh Chris dan Olivia tinggal di sana terlebih dahulu karena cuaca yang buruk tidak aman untuk ngebut. Keesokan harinya, terlihat bahwa Chris dan Olivia akhirnya bisa menikmati sedikit waktu yang mereka miliki. Karena selama ini mereka tak pernah bisa bersantai sama sekali saat mereka sedang memancing. Chris pun mulai menceritakan tentang masa lalunya ketika ia pergi memancing bersama teman-temannya. Aneh sekali, Annie merasa terganggu dengan cerita masa lalu Chris. Ia pun meminta Chris untuk tidak melanjutkannya. Tidak lama kemudian, malam pun tiba. Chris menanyakan pada Annie mengapa tadi pagi ia menghentikan cerita Chris. Annie menjawab bahwa mereka tak seharusnya bersantai seperti itu. Apalagi di luar sana masih ada banyak zombie yang sedang berkeliaran. Annie kemudian menceritakan bahwa ia dulunya merupakan seorang perawat. Ia pun sudah lama tahu tentang wabah virus zombie itu, jauh sebelumnya wabah menyebar ke seluruh dunia. Sayangnya mereka tak bisa berbuat apa-apa karena mereka masih belum tahu bagaimana caranya menghentikan wabah virus tersebut. Yang mana hal itu membuat Annie selalu ketakutan. Bahkan ia masih belum bisa move on dari hari di mana ia kehilangan keluarganya. Pada saat itu ketika Annie tahu bahwa Jason telah meninggal dunia akibat diserang oleh para zombie, ia berusaha untuk tetap kuat dan sabar karena ia masih memiliki seorang bayi bernama Hailey, di mana ia akan selalu melindungi anak tercintanya itu. Namun setelah beberapa hari, mereka mulai kehabisan persediaan makanan, sehingga Annie memutuskan untuk mencari makanan di salah satu rumah yang berada di sekitar sana. Perlahan-lahan Annie mulai memasuki rumah itu hingga ia menemukan salah seorang penghuni rumah yang kini telah berubah menjadi zombie.
Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menghajar zombie tersebut. Lalu ia mengambil seluruh persediaan makanan yang ada di rumah itu. Sayangnya, saat Annie kembali, ia menyadari bahwa Hailey ternyata juga mulai mengalami gejala bintik-bintik yang mirip seperti gejala wabah zombie. Namun karena ia tak tahu harus berbuat apa, Annie pun berusaha untuk tetap merawat Hailey sambil berharap agar pemerintah bisa segera menemukan vaksinnya. Kembali lagi ke masa kini. Ketika hari sudah pagi, Olivia mulai bertanya pada Chris kapan mereka akan pergi untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi tampaknya Chris yang sudah suka sama knalpot Annie, ia pun tidak bisa meninggalkannya. Yang mana hal itu membuat Chris memutuskan untuk menunda kepergian mereka. Olivia yang tidak suka dengan ibu baru, ia pun cemburu sama Annie selalu diperhatikan dengan baik oleh Chris. Tidak cuman itu, Olivia tampaknya juga menyimpan perasaan pada Chris, yang tak lain adalah perasaan cinta. Di sini Annie sendiri tak keberatan meski dia harus berbagi makanan dengan Chris dan Olivia, karena dengan adanya keberadaan mereka berdua, entah mengapa Annie justru merasa jauh lebih tenang daripada ia harus bertahan hidup sendirian di tengah hutan. Suatu hari, Annie bertanya pada Chris kapan ia akan melanjutkan perjalanannya. Chris yang sudah suka sama Annie, Chris pun mencoba mengajak Annie untuk ikut bersamanya. Karena menurut Chris kepergian bersama jauh lebih baik daripada Annie harus tinggal di hutan sendirian. Meskipun begitu, Annie tampaknya masih terlalu takut untuk pergi keluar sana, apalagi harus menghadapi para zombie, sehingga ia menolak ajakan Chris untuk pergi bersama mereka. Seperti biasa, ketika Annie dan yang lain mencoba mencari makanan sambil menelusuri sungai yang ada di dekat sana, Chris pun mencoba menantang Annie dan Olivia bahwa mereka harus memberinya hadiah jika ia bisa melempar batu tepat ke arah sebuah pohon. Mendengar hal itu, Annie pun menerima tantangan Chris. Ia pun mengatakan bahwa ia akan menyiapkan makan malam spesial jika Chris bisa menyelesaikan tantangannya. Sementara Olivia, ia pun mengatakan bahwa ia akan mengajak semua orang untuk berenang di danau meski ia sebenarnya tidak suka berenang. Mereka bertiga pun terlihat menikmati permainan itu. Bahkan meski hanya sebentar, mereka telah melupakan kenyataan bahwa seluruh dunia ini telah dihancurkan oleh wabah zombie. Tidak lama kemudian, tanpa diduga, Chris akhirnya berhasil menyelesaikan tantangannya sehingga ia mendapatkan semua hadiah dari Olivia dan Annie. Mereka pun mulai berenang. Di sana terlihat mereka bercanda satu sama lain. Hal itu pun membuat mereka semakin akrab. Bahkan ketika mereka sedang makan malam, Chris dan Annie semakin memperlihatkan kedekatan mereka. Hal itu pun membuat Olivia menjadi sangat cemburu. Keesokan harinya, Olivia bertanya pada Chris mengapa mereka tidak pergi dari tempat Annie. Ia juga bertanya apakah Chris menyukai Annie. Chris menjawab bahwa ia hanya kagum dengan ketangguhan yang dimiliki oleh Annie. Tidak cuma itu, Chris juga merasa berhutang budi karena jika Annie tak menyelamatkan mereka, maka mereka pasti sudah dimukbang oleh para zombie. Meski Olivia sadar bahwa Annie jauh lebih berguna ketimbang dirinya, ia masih tak bisa menerima jika Chris mulai menyukai Annie. Olivia pun akan berjuang semaksimal mungkin supaya Chris jatuh cinta sama dirinya. Singkat cerita, saat Annie dan Chris sedang pergi mencari kayu bakar untuk membuat api unggun, Olivia mencoba mengebras dirinya agar lebih cantik. Lalu ia menunggu kedatangan Chris di dalam tenda. Olivia akan membuat Chris terpesona dengan knalpot racingnya. Tetapi ketika Chris dan Annie tiba, entah mengapa Chris justru masuk ke dalam mobil sambil mengatakan pada Annie bahwa ia sangat menyukainya. Lah, salah target dong. Olivia yang mendengarkannya, ia pun sangat patah hati. Kemungkinan besar ia pun akan up story apa kurangnya aku. Chris pun memilih Annie daripada dirinya. Lalu diam-diam Olivia mengambil persediaan makanan yang tersisa dan ia membawanya ke suatu tempat sambil menunggu Chris dan Annie terbangun dari tidur mereka. Sial sekali, saat ia hendak kembali, Olivia justru tak sengaja bertemu dengan salah satu zombie yang sedang berkeliaran di sekitar sana. Ia pun langsung ngabret seedan-edannya. Di sisi lain, ketika Chris dan Annie sedang mencari keberadaan Olivia, mereka mendengar suara teriakan. Dan tanpa berlama-lama, Chris pun langsung mengejarnya hingga ia berhasil menemukan Olivia. Ia pun adu mekanik dengan zombie itu. Dengan bantuan Chris dan Annie, mereka bertiga akhirnya berhasil mengalahkan zombie tersebut.
Lalu Chris kemudian mengajak Annie untuk ikut bersama mereka karena ia merasa bahwa tempat ini sudah tidak aman lagi untuk ditinggali. Namun entah mengapa Annie masih aja tak ingin pergi dari sana, yang mana hal itu membuat Chris merasa sangat kesal hingga mereka berdua bertengkar hebat. Tampaknya Annie masih belum siap untuk pergi dari hutan, meski ia sebenarnya juga suka terhadap Chris karena ia takut jika ia harus mengelakkan kembali ke tempat itu. Dan ia juga tidak mencoba untuk menemani Annie karena dia takut jika ia harus menghadapi kejadian yang sama seperti saat ia kehilangan suami dan juga putrinya. Singkat cerita, sebelum Chris dan Olivia pergi, Annie pun akan pergi mencari persediaan makanan terlebih dahulu. Annie meminta Chris untuk menemaninya agar mereka bisa membawa lebih banyak persediaan makanan. Mendengar hal itu, Olivia pun mengatakan jika ia ingin pergi bersama Annie, sehingga Annie membantu melumuri tubuh Olivia dengan menggunakan lumpur agar para zombie itu tidak bisa mencium bau mereka. Setelah semua persiapan selesai, tanpa berlama-lama Chris langsung mengoleskan darah hewan pada tubuhnya karena ia bertugas sebagai umpan untuk memancing para zombie yang ada di sekitar sana. Lalu ketika keadaan aman, Annie dan Olivia pun segera masuk ke dalam rumah untuk mengambil seluruh persediaan makanan. Namun saat dia sedang mengambil makanan, entah mengapa tiba-tiba Olivia memukul Annie dan mengikatnya di sebuah lemari. Lalu ia berteriak untuk memanggil para zombie. Kemudian ia pun pergi meninggalkan Annie di sana sambil membawa seluruh persediaan makanannya. Ketika para zombie mulai kedatangan, Annie pun berusaha melepaskan ikatannya. Lalu ia pun langsung menyiram tubuhnya dengan bensin dan bersembunyi di dalam kotak sambil berharap agar para zombie itu tak bisa menemukan keberadaan dirinya. Di sisi lain, saat Chris melihat Olivia datang, ia pun bertanya di mana Annie berada. Tetapi tanpa disadari ternyata para zombie itu berhasil mengikuti Olivia, yang mana itu membuat Chris tak punya pilihan lain selain melawan para zombie tersebut. Sementara Annie, ia menyadari bahwa keadaannya sudah aman. Ia pun langsung mengambil senjata yang dulu ia tinggalkan di sana. Kemudian ia bergegas pergi menuju ke tempat Chris berada. Dan ia juga berusaha membantu Chris untuk melawan para zombie yang sedang menyerangnya. Sayangnya meski Annie berhasil mengalahkan seluruh zombie itu, ternyata Chris gagal menyelamatkan dirinya dari serangan para zombie itu. Lalu ia pun meninggal dunia. Sementara Olivia, ia berhasil selamat karena ia bersembunyi di dalam mobil. Dasar penakut. Hal itu membuat Annie kembali teringat dengan kenangan masa lalunya, di mana pada saat itu ia kehilangan keluarganya, yang mana hal itu sangat menyakitkan bagi Annie. Dan ia pun mulai bertanya-tanya mengapa hanya dirinya yang selalu selamat dari serangan zombie itu. Sejak saat itu Annie sadar bahwa ia tak bisa membiarkan para zombie itu terus-menerus merenggut semua orang yang sangat ia sayangi. Sehingga ia memutuskan untuk mulai membantai para zombie yang ada di seluruh dunia dan menjadi seorang zombie slayer. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat mengeraskan pisang bukan? Dan itulah tadi alur cerita film dari Here Alone. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subrek ya guys. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Bentar kita ulang sekali lagi ya. Here Alone. Here Alone. Ya begitulah.